Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab wudu. Salah satu disyariatkannya ibadah yang disyariatkan dalam Islam wudu. Jadi sebelum sholat wajibnya itu wudu. Barang siapa yang wudu dengan sempurna, dalam hadis itu diceritakan di hari kiamat nanti itu akan ada orang yang bekas-bekas wudunya itu berkilauan. Jadi sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW mengenali umatnya di hari kiamat nanti itu dari cahaya-cahaya wudunya. Maka wudu ini luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis ceritakan kalau orang wudu sebelum tidur, kemudian tengah-tengah tidur itu dia lanjut ke akhirat, maka terhitung mati syahid. Maka di antara kesunahannya orang itu sebelum tidur itu wudu. Dan banyak hal lagi. Bahkan dikatakan orang yang senantiasa menjaga wudunya itu aman dari musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. An Hamran, dari Sayyidina Hamran, anna Utsman da'a bi wudu'in. Sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu. Jadi meminta untuk diwudukan. Jadi sahabat datang kemudian menuangkan air untuk Sayyidina Utsman itu wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya, telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmadha, kemudian beliau berkumur. Wastansyaqa, kemudian menghirup air dari hidung. Wastansara, kemudian mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya thalatha marrat 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq, kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai ke siku. Thalatha marrat 3 kali. Tsumma yusra, kemudian kirinya juga misla dzalik 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat, kemudian beliau membasuh kakinya sampai mata kaki. Itu kaki kanannya 3 kali, tsumma yusra misla dzalik, dan kirinya juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Sesungguhnya kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sesuai dengan wudu yang barusan aku praktekkan tadi. Kurang lebihnya begitu. Jadi ini tertib wudu. Sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an itu wudu itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usakum, kemudian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki. Jadi kalau di Al-Qur'an itu cuma 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Dan kemudian yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman yang boleh lihat langsung dari Rasulullah itu tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air itu, kemudian mengeluarkan, kemudian wajah, kemudian mengusap tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Jadi
Yang wajib dalam wudu ketika dilakukan itu 4 itu tadi sebenarnya. Adapun yang lain masuk dalam kesunahan. Maka kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. Tidak cuma 4. 6. Yang pertama, niat. Niat ketika berwudu. Ini di sini tidak ada, prakteknya tidak ada. Hanya saja ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Segala sesuatu berbuat tergantung niatnya. Jadi harus ada niat wudu itu dalam hati itu. Karena kalau tidak niat atau niatnya salah, maka amalan tidak diterima. Di dalam hadis itu diceritakan ada 3 orang dihadapkan kepada Al-Quran, kepada Allah. Yang pertama hafid Quran. Ditanya, kenapa kamu? Dia bilang, saya ini menghafal Quran dan segala macam. Ikhlas karena engkau, dibilang bohong. Kamu bukan karena itu kamu menghafalkan Quran, tapi karena kamu mau riak, mau pamer, mau dibilang qori. Maka dia dicampakkan wajahnya ke neraka. Orang mujahidin juga begitu. Kenapa? Saya berjihad di jalan karena engkau ya Allah. Saya berdarah-darah. Bohong. Kata Allah, kamu niat jihadnya itu bukan itu. Kamu cuma mau dikatakan pahlawan. Maka dimasukkan ke dalam neraka juga. Dan lain-lain seterusnya. Nah dari sinilah, apapun yang dilakukan harus berdasarkan niat. Kalau niatnya tidak betul atau salah, maka amalan tidak diterima. Makanya kewajiban yang pertama niat. Dalam rukun-rukun wudhu. Yang kedua, wajah. Kemudian tangan sampai siku. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Itu 5. Dan satu lagi, tertib atau urut. Ini rukun-rukunnya wudhu. Jadi tidak bisa kepala tangan sampai siku dulu baru kepala, harus diurut. Itu rukun wudhu ada 6. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu menceritakan atau mengenai gambarannya wudu. Qala, beliau berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Fa aqbala bi yadihi wa adbara. Bada'a wa fi lafdin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari depan kepalanya. Wa dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian beliau melewatkan keduanya itu sampai ke tengkuk, leher belakang ini. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang awal. Jadi ini sunnahnya mengusap kepala begitu. Gini. Kemudian balik sampai tengkuk ini. Leher kena. Makanya kalau dulu ada itu mengatakan sunnah membasuh leher, sebenarnya tidak, bukan lehernya itu. Tapi mengusap kepala sampai ke leher belakang, taruh sini, kemudian balik lagi. Itu dalam hadis ini. Nah, namun dalam hadis berikutnya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dalam menggambarkan wudu, qala, beliau berkata, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi." Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'ihi as-sabbahataini fi udhunayhi. Kemudian beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Kemudian beliau mengusap bagian telinganya yang sini dengan kedua ibu jarinya. Dengan kedua ibu jarinya. Jadi prakteknya begini, Pak. 1, 2, langsung masuk begini, terus ini begini. Itu sunnahnya mengusap kepala langsung ke telinga. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwasanya telinga termasuk daripada bagian kepala. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, itu sunnahnya. Ya, kemudian seperti itu tadi. Ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Mulai dari tangan, kemudian apa?
mulut, hidung. Kemudian sunnahnya kalau mulut itu Pak, itu ketika ambil air, itu dimasukkan, kemudian disisakan sedikit, masukkan ke hidung juga. Satu kali. Air apa mulut sama hidung satu kali. Baru kemudian mengusap wajah. Dan bagian wajah itu sampai sini Pak ya. Ini terus sampai di batas tumbuhnya jenggot ini, bawah sini. Ini nih. Ini harus basah semua. Ini nih. Nah, harus basah semua. Kalau siku Pak, ini disempurnakan sampai sini. Jangan cuma di sini. Sampai sini. Atasnya siku lagi sedikit. 2 jari lah paling tidak. Atas siku. Itu harus basah sampai situ. Dan mata kaki itu 2 jari di atas mata kaki paling tidak Pak. Atasnya lagi. Untuk lebih sempurnanya. Wallahu alam. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Tuh tangan di mustas ini kan ada yang mengatakan mulai dari sini, tapi ada yang mengatakan mulai dari kembali di ujung ini sampai ke sini. Yang mana itu yang benar? Dari sini Pak. Tetap di ujung ya? Iya, Tetap dari ujung. Dari Ya, ujung, ya. alirkan terus kembalikan lagi untuk Oh. menyempurnakan. Itu Ini saja. kalau air begini Pak, dia mengalir ke sini, Hmm. kemudian dia turun lagi mengalir, itu masih mengalir itu. Ya, ya. Masih mengalir. Selama dia tidak stop, itu masih mengalir. Jadi sempurna jadi satu. Nah. Kemudian di antara sunnahnya itu apa? Menyela-nyelai jari itu ketika cuci tangan tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Pertanyaan pertama saya, tadi Iya. saya dengar bahwa afdal kalau kita berwudu sebelum tidur. Iya. Bahkan masuk surga ya, apa bagaimana? Ya, kalau matinya pada saat itu malam. Ya. Dalam Ta- keadaan wudu. Kalau kita di masjid ada wudu, duduk, kemudian kita tertidur, kemudian sempat terangkat pantat begini. Pernah saya dengar bahwa itu batal wudu. Ya. Ya. Jadi kalau menunggu komat biasanya. Ya. Kalau Artinya orang khutbah di atas. ya tertidur. Ya. Terus kalau begini, berarti katanya batal Kalau wudu dia ya. terangkat Pak, kalau betul-betul terangkat ya. Ya, ya. Tapi kalau duduknya tenang dan tidak berpindah itu posisi enggak. Walaupun ingatan hilang. Iya, walaupun. Ya. Nah, pertanyaan saya, Iya. apakah wudhu sebelum tidur itu, ketika kita tidur tidak batal wudhu? Apanya? Ah, itu memang ada perbedaan pendapat, Pak. Ada Iya. yang mengatakan batalnya wudhu itu waktu kapan? Waktu kita tidur apa waktu bangun tidur? Ya itu dia. Nah, kalau jumhur termasuk Imam Romli mengatakan batalnya wudhu itu ketika bangun. Oh, Pas gitu. bangun baru berarti kalau selama itu masih. Meskipun ada sebagian mengatakan batalnya wudhu itu pas orang tidur itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan hilang ingatan ya. Tidak ada. Hanya saja batalnya wudhu. Ya memang batalnya wudhu itu termasuk hilang ingatan membatalkan wudhu Pak. Iya. Jadi kalau Jadi kita gila. tidur, Pas gila sebentar. kita tidur hilang ingatan kan? Ya. Ah, Kalau tidur kan itu hilang ingatan itu. iya. Nah, Tapi batal. yang dia bilang Ustaz tadi itu tidak batal ya. Ya, makanya sebagian mengatakan pas akhirnya wudhu pas bangunnya itu yang membatalkan. Oh, gitu. Jadi memang ada khilafiyah sih, yang mana yang duluan. Yang mana-mana saja lah. Iya. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala dan ini bukan nama biniat. Dan ya bukan perkara yang diperdebatkan panjang nggak perlu. Oh iya. Karena ini tidak sampai perkara halal haram. Kemudian ingin sedikit saya tambahkan mengenai Iya. perlakuan wudhu. Jadi sebenarnya perlakuan wudhu ini semua apa yang kita lakukan itu punya hikmah. Ada hikmah buat kita, ya, baik dari segi kesehatan dan yang lain-lain. Nah, tentang hikmah pernah ada orang cerita sama saya begini. Itu membasuh telinga, kan tadi Ustaz putar ya. Iya. Nah, menurut dia begini, di belakang telinga itu sini ada saraf alat simpan situ bagaikan water pass. Kalau tukang kan ada water passnya ya. Jadi seimbang gitu. Nah, kegunaannya adalah agar supaya kita ini tidak apa namanya itu
ada penyakit itu yang vertigo. Vertigo. Katanya bisa terhindar dari vertigo menurut dia. Ya. Ya. Jadi di sini di belakangnya telinga ini ada situ saraf yang disimpan olga. Dan itu yang menjamin orang tidak vertigo. Ya, ya, ya. Dan artinya dihubungkan dengan kesehatan ya. Ya. Nah, dan saya pikir juga itu ada benarnya juga saya pikir ya. Nah, jadi orang-orang vertigo itu berarti terganggu saraf yang ada di belakang telinganya itu. Ya, ya. Ya, menurut orang itu ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita menyadari karena agama ini kesadaran, semua yang kita lakukan itu dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu untuk kita saja sebenarnya, bukan orang lain, untuk kita. Jadi memang sebenarnya harus kita ikuti itu sebaiknya ya, sebaiknya kita ikuti. Ya, tidak ada lain dari itu. Cuma kan pelajaran pertama kita ikut saja, tapi ilmu pengetahuan begitu berkembang dan mengait-ngaitkan dengan gerakan sholat, perlakuan dalam berwudu dan segala macam. Nah, mungkin ini sangat penting saya rasa untuk kita dalami hal-hal seperti